Kenapa berpikir positif itu justru menjadi buruk buat kita? Saya pikir kita berpikir positif terlalu jauh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku bakal bahas 3 alasan atau 3 sebab kenapa positive thinking bisa menyebabkan hal buruk buat kita. Dan aku juga bakal jelasin kenapa negative thinking itu justru menjadi lebih baik untuk mencapai suatu tujuan atau apapun yang kita mau. Dan juga itu bisa membuat hidup kita lebih produktif. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwasannya jika kita berpikir positif, itu akan memudahkan kita atau membantu kita untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu memang benar, itu betul sekali. Tapi jika kita berpikir positif terlalu jauh, itu malah berbahaya buat kita. Selain itu, memang betul, jika kita berpikir positif, itu menjadi salah satu cara untuk membantu kita untuk mengurangi rasa kecemasan atau rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Karena otak bawah sadar kita tidak bisa bedain mana yang imajinasi, mana yang nyata. Kalau kita bayangin hal yang positif, misalnya nih, aku suka sama seseorang, terus aku tembak, aku berpikir positif nih, aku pasti diterima nih, aku pasti menjalin hubungan dengan dia, aku pasti bakal bahagia. Nah, itu kan pikiran positif diriku. Otomatis, aku bahagia dong, aku senang gitu, karena pikiranku seperti itu. Nah, hal itu kan positif. Jadi itu bisa mengurangi rasa kekhawatiranku atau rasa kecemasanku jika aku ditolak. Dan otomatis kita menjadi senang. Tapi padahal hal itu tidak tentu terjadi. Ada lagi nih salah satu contoh. Ada sebuah penelitian di Universitas London. Ada 102 orang yang mengalami gangguan pikiran atau gangguan kecemasan. Nah, mereka di sini disuruh untuk berpikir positif tentang apa yang mereka alami. Dan hasilnya mereka mengalami penurunan tingkat kecemasan secara signifikan, pelan tapi pasti. Keren gak? Nah, jadi positive thinking itu memang sangat membantu, tetapi di dalam hal tersebut. Tapi balik lagi ke faktanya, bahwasanya otak kita tidak bisa membedain mana yang nyata, mana yang imajinasi. Dan juga bisa jadi alasan kenapa bisa sih positive thinking malah bisa menjadi masalah buat kita. Oke, kita mulai bahas yang pertama, The Progress Paradox. Paradox artinya adalah pendapat yang bertentangan. Nah, artinya The Progress Paradox adalah jika kita memikirkan sesuatu atau kita membayangkan hasilnya, kita seperti membodohi diri kita sendiri. Maksudnya, kita kayak menipu diri kita sendiri. Kita ngerasa kita udah ngelakuin sesuatu, padahal kita belum melakukan apapun. Contohnya nih, aku mau nulis sebuah buku. Misalnya, nah aku udah menyatakan bahwa diriku ini produktif, berbakat nih, gitu maksudnya. Padahal aku baru nyari inspirasi 2 jam. Nyari contoh dan tulisan di Twitter, di Facebook, di Google, dan lain-lain. Dan sama sekali belum satu pun yang aku tulis di halaman buku. Dan itu udah aku paksain, aku sebut sebagai kemajuan buatku. Padahal itu sama sekali bukanlah sebuah kemajuan, karena aku belum mulai nulis apapun. Nah, jadi saranku untuk diriku sendiri, aku harus berhenti berpikir hal seperti itu. Stop. Dan mulai membuat sebuah progres atau kemajuan yang benar-benar dalam hal itu. Aku ada sebuah cerita lagi yang aku dapat dari seseorang. Seseorang ini, dia ingin jadi gubernur. Terus dia bikin buku gitu. Dia nulis, dia membayangkan dirinya bahwa di masa depannya dia terpilih menjadi gubernur. Nah, dia juga membayangkan bagaimana ketika nanti dirinya menjabat, bagaimana dia menjalankan sebuah pemerintahan. Dan ternyata dia kalah dalam pemilihan. Dia terlalu membayangkan dan menggambarkan dirinya dengan sesuatu yang tidak terjadi, yang akhirnya membuat dia merasa tidak berguna menulis itu. Nah, itulah yang disebut dengan progress paradox. Salah satu alasan kenapa berpikir positif menjadi hal buruk buat kita. Oke, selanjutnya kita bahas tentang The Trish Effect atau efek House. Jadi, ada lagi nih serangkaian eksperimen di mana sekelompok orang dikumpulkan di dalam satu ruangan dan orang-orang ini sedang haus. Dan mereka diminta untuk membayangkan bagaimana ketika mereka minum segelas air dingin. Ini hanya membayangkan loh. Ya bukan benar minum bukan, tapi hanya membayangkan.
Dan eksperimen itu menemukan bahwa orang-orang yang membayangkan itu tadi, tingkat energi mereka untuk mendapatkan sebuah minuman sangat tinggi, atau mereka itu sangat ingin untuk minum, seketika menurun. Karena mereka sudah membayangkan meminum minuman itu. Tapi yang jelas, dalam kenyataannya mereka masih haus. Ya, memang secara fisiologis atau fisik mereka masih haus, tetapi secara psikologis mereka yakin bahwa mereka tidak perlu minum lagi. Nah, pemikiran positif ini yang membuat kita merasa aman-aman saja. Padahal nyatanya enggak kan? Secara fisik kita haus, namun secara psikologis kita enggak. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu the iron effects. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah penegasan diri ada manfaatnya. Dengan percaya pada ungkapan, aku ini orang yang menyenangkan loh, aku ini orangnya humoris loh. Nah, itu termasuk penegasan diri yang seharusnya membuat kita berpikir positif dan bisa membuat kita lebih bahagia. Benar nggak? Tapi anehnya, para peneliti menemukan orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan diri, yang artinya mereka udah nggak yakin sama diri mereka sendiri. Ketika mereka melakukan pemikiran positif, seperti berpikir tentang, oh aku ini orang yang menyenangkan, oh aku ini orang yang humoris, mereka malah merasa makin buruk. Kenapa bisa gitu? Nah, ini yang disebut dengan psikolog Harvard bernama Daniel Weiner dengan the iron effects atau efek iron. Contohnya kamu nggak mikirin sesuatu, contohnya kamu nggak mikirin mantan kamu, otomatis kamu kepikiran pasti tentang mantan kamu. Benar nggak? Nah, jika kamu termasuk orang yang sudah kehilangan kepercayaan diri, kemudian kamu merasa membutuhkan afirmasi atau penegasan diri agar merasa lebih baik, pasti kamu ngelakuin itu berulang-ulang kan? Berkali-kali kamu bilang sama diri kamu bahwa kamu orang yang seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kamu udah gak percaya sama itu, maka gak ada gunanya buat kamu. Bahkan ironisnya bisa membuat kamu menjadi lebih buruk. Iya gak? Jadi kesimpulannya, berpikir positif tidak selalu baik untuk kita atau bermanfaat untuk diri kita. Jika kita gak mau nyari tahu efek apa yang akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut. Nah, solusinya menurut saya di sini kita harus menata ulang anggapan kita terhadap negative thinking. Karena berpikir negatif tentang masa depan sebenarnya dapat membantu kita mencapai tujuan dengan lebih mudah. Oke, secara umum ada dua cara yang bisa kita lakuin untuk merubah pikiran kita terhadap hal negatif. Oke, yang pertama kita bahas tentang mental contrasting. Jika kita membayangkan hasil yang positif, yang umumnya bisa memberikan efek menenangkan bagi diri kita atau bagi tubuh kita, seperti kita bayangin diri kita menang ikut lomba, atau kita bayangin ketika kita mendapatkan pasangan yang kita mau, atau apapun itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik kita, ya membuat kita ngerasa santai lah, dan pastinya mengurangi kecemasan. Jadi kalau kamu termasuk tipe orang yang mudah cemas, seperti pada penelitian pertama tadi, itu dapat mengurangi tingkat kecemasan. Tapi beda lagi kalau kita ada di situasi yang memerlukan tindakan, atau kamu jadi seorang yang mengambil sebuah keputusan. Nah, rasa cemas itu justru sangat berguna buat kamu. Dan ini pernah aku alamin pada saat aku sekolah dulu. Saat itu lagi persiapan mau ujian, dan aku saat itu berpikir, oh ini mudah nih. Nah, dan aku cuma belajar secukupnya aja waktu itu. Dan akhirnya pada saat ujian ternyata gak seperti yang aku bayangin. Soal-soalnya yang keluar itu lebih sulit, dan aku cemas, dan aku stres pada saat itu. Dari situ aku belajar, aku harus berusaha lebih keras untuk belajar. Jadi aku berpikir, kalau aku gak punya rasa kecemasan dan merasa puas diri, maka kita gak akan banyak belajar. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, defensive pessimist. Apa itu? Yaitu jika kita memikirkan sesuatu, kita harus berpikir bahwa itu sulit. Kali ini juga dari sebuah penelitian yang menemukan bahwa ketika kita tidak berekspektasi tinggi terhadap sesuatu dan membayangkan hal buruk akan terjadi, itu akan mengoptimalkan kinerja kita. Kok bisa sih? Setiap kali aku memikirkan sesuatu atau aku membuat sebuah keputusan, aku selalu berpikir hal buruk apa yang bakal terjadi, apa yang bakal salah. Contohnya nih, ketika aku nembak cewek, itu mungkin aja kan aku bisa ditolak. Ataupun aku misalnya membuat sebuah video YouTube,
Nah, mungkin aja kan banyak yang nge-dislike ataupun banyak komen-komen yang nge-hate lah, yang nggak suka, hal-hal yang benci gitu sama videoku. Nah, jadi aku berpikir negatif untuk mengatasi hal tersebut. Dan aku bisa cari langkah untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya, jika aku membuat sebuah video YouTube tadi, mungkin cara penyampaianku yang kurang. Jadi aku berpikir negatif, oh ini penyampaian aku kurang nih. Jadi aku perbaiki hal tersebut. Nah gitu. Jadi itu adalah salah satu langkah yang bisa diambil untuk mengurangi risiko. Dan terakhir nih, ada sebuah kutipan yang mengatakan kita lebih menderita di dalam imajinasi daripada di dalam kenyataan. Jadi dengan menganggap hal itu sulit atau membayangkan hal negatif, itu dapat membuat kita mengenal yang namanya penderitaan dan kegagalan yang kita lakukan dalam imajinasi kita, dan berharap itu tidak menjadi kenyataan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, dan share-nya. See you next video. Bye.